Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listin Hayatul Jana dengan NIM T2019-7001 dari kelompok 1 beserta partner saya, Prisa Dewi Mardarani dengan NIM T2019-7002. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengantar dasar statistik. Sebelum kita memasuki mata kuliah statistik pendidikan, alangkah lebih baiknya kita mengenal apa sih statistik dan statistika itu. Secara garis besar, statistik dan statistika merupakan dua hal yang sangat berbeda, baik itu secara definisi, tujuan, klasifikasi, serta metode kajian. Berikut merupakan perbedaan antara statistik dan statistika. Statistik secara definisi merupakan hasil dari pengolahan data yang disajikan dalam bentuk diagram, tabel, grafik, dan lain sebagainya. Sedangkan statistika merupakan sebuah metode ilmiah yang berisikan cara untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisa, menyajikan data, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Jadi jelas sekali ya, secara definisi, statistik dan statistika sangatlah berbeda. Jika statistik merupakan hasil dari pengolahan data, sedangkan statistika merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Kemudian ditinjau dari tujuan, statistik memiliki tujuan yaitu untuk mempermudah dalam menginterpretasikan sebuah data yang digunakan untuk tujuan tertentu. Sedangkan statistika yaitu untuk memperoleh gambaran dari sekumpulan data-data yang sudah dikaji sehingga dapat diperoleh kesimpulan dari data tersebut. Perbedaan dari segi klasifikasinya, statistik dan statistika sangatlah berbeda. Untuk statistik merupakan gambaran angka ataupun non-angka yang berbentuk tabel, diagram, grafik, dan lain sebagainya. Serta gambaran data yang mewakili suatu objek atau sebagian dari sampel atau populasi dalam bentuk ukuran. Sedangkan statistika itu dibagi menjadi dua, yakni statistika deskriptif dan statistika inferensial. Perbedaan selanjutnya yakni mengenai metode kajian. Secara statistik, metode kajiannya itu kumpulan data yang berupa bilangan atau non-bilangan yang sudah dikelola dalam proses statistik. Sedangkan statistika itu berupa survei dan eksperimen. Selanjutnya, statistik digolongkan menjadi 4 jenis. Yang pertama menurut orientasi pembahasannya, yang kedua menurut tujuan analisis, yang ketiga menurut asumsi distribusi, yang keempat menurut jumlah variabel terikat. Menurut orientasi pembahasannya, statistik dibagi menjadi dua, yakni statistika terapan dan statistika matematika. Menurut tujuan analisisnya, statistik juga dibagi menjadi dua, yakni statistika deskriptif atau biasa disebut dengan deduktif, dan statistika inferensial atau biasa disebut dengan induktif. Menurut asumsi distribusi, statistik dibagi menjadi dua, yakni statistik parametrik dan non-parametrik. Menurut jumlah variabel terikatnya, statistik juga dibagi menjadi dua, yakni statistik univariat dan statistik multivariat. Setelah mengetahui perbedaan antara statistik dan statistika, kita menginjak ke materi statistik pendidikan. Pengertian dari statistik pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan mengembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data-data kuantitatif yang digunakan atau diterapkan pada bidang atau disiplin ilmu pendidikan. Statistik pendidikan ini juga memiliki fungsi. Apa saja sih fungsinya? Fungsi dari statistik pendidikan yakni yang pertama, dalam menggunakan sampel dapat membantu peneliti bekerja secara efisien dan hasil yang didapat sesuai dengan objek yang diteliti serta hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, membantu peneliti memaparkan data-data dalam bentuk angka maupun dalam bentuk grafik. Yang ketiga,
membantu peneliti untuk membaca dan memahami data sehingga dapat mengambil keputusan atau kesimpulan dengan tepat. Yang keempat, membantu peneliti membedakan dan membandingkan dua objek yang diteliti. Dan yang kelima, membantu peneliti melihat hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Yang keenam, membantu peneliti dalam melakukan prediksi waktu yang akan mendatang. Jadi, peneliti itu lebih mudah memprediksi apa sih yang akan terjadi di waktu yang akan mendatang dengan hasil dari data-data tersebut. Kemudian, fungsi yang selanjutnya yakni membantu peneliti untuk melakukan interpretasi dan selanjutnya memasuki materi data statistik. Data sendiri merupakan sekumpulan informasi yang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau peristiwa, baik itu berupa angka, yakni kuantitatif, maupun berbentuk kategori atau non-angka, yakni kualitatif. Itu sifat data, yaitu sifat data statistik. Sifat data statistik ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, memiliki nilai relatif atau nilai semu. Yang kedua, memiliki nilai nyata atau nilai yang saling berhubungan atau sebenarnya. Yang ketiga, yaitu memiliki nilai batas bawah dan atas atau relatif. Yang keempat, memiliki nilai tengah. Yang kelima, menggunakan sistem pecahan dalam proses perhitungan. Yang terakhir, pembulatan angka tertentu. Yang kedua yaitu data berdasarkan penyusunan angka, di mana data ini terdapat 4 cara penyusunan angka. Yang pertama, data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasional. Yang pertama yaitu data nominal, di mana data itu termasuk data hitungan dengan cara klarifikasi. Yang kedua yaitu data ordinal, di mana data atau urutan yang dibentuk melalui ranking atau peringkat. Yang ketiga yaitu data interval, di mana data ini memiliki jarak yang sama. Itu terdapat suatu jarak dalam satu kesatuan. Yang terakhir yaitu data rasio. Data rasio di sini memiliki harga nol yang mutlak. Harga nol yang mutlak apa? Harga nol yang tidak memiliki nilai. Yang ketiga yaitu penggolongan data berdasarkan bentuk data. Penggolongan data statistik berdasarkan bentuk data ini terdapat 2 penggolongannya, yaitu data tunggal dan data kelompok. Apa sih data tunggal? Data tunggal sendiri memiliki pengertian, memiliki satu kesatuan angka. Lalu untuk data kelompok sendiri, data yang memiliki sekelompok angka. Jadi ada beberapa angka yang ada dalam data tersebut. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu berdasarkan sumbernya. Data yang berdasarkan sumbernya terdapat 2 data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer sendiri diperoleh dari orang pertama atau dari orang yang langsung memiliki data tersebut. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari tangan orang lain atau tangan orang kedua, yaitu berdasarkan waktu dan pengumpulannya. Data statistik berdasarkan waktu dan pengumpulannya yaitu terdapat 2, yaitu data seketika dan data untuk urutan waktu. Apa sih data seketika itu? Yang kita tahu dari dulu yaitu data seketika, yaitu satu waktu yang ketika dibutuhkan saja. Jadi data ini hanya dibutuhkan ketika sudah ada acara. Semisal nih ada satu acara, data ini memang dibutuhkan sekali. Yang kedua yaitu data urutan waktu. Data urutan waktu ini data ini secara berurutan, jadi tahun temurun itu ada begitu. Dalam sifat dan penggolongan data statistik sendiri terdapat beberapa teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data ini dikhususkan untuk cara bagaimana kita mengumpulkan data dengan efektif dan efisien. Teknik pengumpulan data ini terdapat beberapa teknik, yaitu yang pertama menggunakan populasi dan sampel, di mana kita harus paham terkait populasi dan sampel sebelum kita mencari data tersebut. Kita sebelum mencari populasi, kita harus
kita harus mengerti bagaimana sampel itu ada, lalu baru kita bisa menjelaskan terkait populasi atau mencari populasi. Yang kedua yaitu penentuan ukuran sampel. Ukuran sampel di sini harus ditentukan secara runtut, urut, dan jelas. Penentuan ukuran sampel ini harus terdapat data yang valid dan relatif efektif dalam pengerjaannya. Yang terakhir yaitu teknik pengambilan sampel. Teknik ini terdapat beberapa cara pengambilan sampel yang memang dikhususkan untuk mempermudahkan pengumpulan data. Yang pertama, random. Teknik ini secara acak atau tidak beraturan. Jadi kita menggunakan teknik apapun itu sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Yang kedua, strata. Yang ketiga yaitu paket atau yang disebut dengan quality. Yang ketiga yaitu sistematik atau secara berurut. Untuk yang terakhir yaitu materi terkait instrumen pengumpulan data. Setelah adanya teknik pengumpulan data, kita harus tahu bagaimana cara menginstrumenkan pengumpulan data. Pengumpulan data ini kita mempunyai beberapa instrumen. Yang pertama yaitu tes. Dengan cara tes kita bisa mengumpulkan setiap data. Yang kedua yaitu angket atau kuesioner, menggunakan cara bagaimana kita mencari data secara online. Yang ketiga yaitu daftar cek atau checklist. Dengan checklist kita bisa mengumpulkan data tanpa harus terlewatkan. Yang keempat yaitu wawancara. Wawancara di mana kita mencari data dengan cara teknik mengumpulkan data, wawancara, berdiskusi dan berdialog kepada orang lain. Yang selanjutnya yaitu catatan anekdot, di mana catatan ini kita harus tahu sebelum kita mengumpulkan data, kita harus tahu bagaimana catatan yang seharusnya. Yang terakhir adalah skala sikap, di mana skala sikap ini harus ditunjukkan pada pengumpulan data. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.